Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang operasi himpunan dan diagram Venn. Yang pertama adalah untuk operasi himpunan, yaitu irisan atau bahasa asingnya adalah intersection. Irisan adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut, atau dengan jelas kita katakan bahwa semua anggota dari A yang juga dimiliki oleh anggota B. Irisan dari dua himpunan itu dituliskannya A irisan B seperti huruf N ya, tapi bukan. Misalnya di sini himpunan pertama anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian yang kedua 2, 3, 4. Di sini ada yang sama yaitu 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 merupakan irisan dari himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Atau contoh lainnya misalnya di sini tidak ada yang sama anggotanya 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6. Karena tidak ada yang sama, maka irisannya adalah himpunan kosong. Jadi irisan itu anggota yang sama. Kalau kita buat diagram Venn-nya, kurva pertama, himpunan yang pertama dengan kurva himpunan yang kedua itu beririsan atau berpotongan pada tanda merah. Atau kalau himpunannya lebih dari 2, misalkan ada 3 atau ada 4 dan seterusnya juga, kita bisa memberlakukan irisan. Seperti ini ya. Jadi kurvanya semua berpotongan di tanda merah. Atau bisa dibalik ya, komutatif juga berlaku untuk irisan. Misalnya A irisan B itu sama dengan B irisan A. Jadi bisa ditukar-tukar, isinya tetap sama. Kemudian yang kedua adalah gabungan atau union. Nah, kalau gabungan sesuai dengan namanya, ditulisnya huruf seperti huruf U ya, tapi bukan U juga. Jadi anggota-anggota yang masuk ke dalam himpunan A dengan himpunan B itu kita tuliskan semuanya, tetapi hanya satu kali kalau untuk himpunan yang sama. Jadi kalau gabungan itu semua anggotanya kita tulis. Misalnya di sini ada himpunan A 1, 3, 5, 7 dan himpunan B 5, 7, 8, 9, 10. Kalau kita ingin membuat gabungannya, kita tulis saja semuanya. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Karena 5 dan 7 ini ada yang sama beririsan antara A dengan B, kita cukup menuliskannya satu kali ya. Jadi 5-nya tidak usah ditulis 5,5 atau 7,7 gitu. Tidak. Karena sama kita menuliskannya hanya satu kali. Nah, kalau kita buat menjadi diagram Venn-nya seperti ini ya. Semuanya kita buat merah. Nah, itu adalah gabungan. Nah, selanjutnya untuk lebih memahaminya kita lihat tabelnya di sini. Misalnya himpunan S semestanya 1 sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3 dan B-nya 4, 5, 6. A dan B ini saling asing ya, atau saling lepas. Artinya himpunan A anggotanya tidak ada yang sama dengan himpunan B. Maka irisannya berarti himpunan kosong, karena tidak ada yang sama. Kalau gabungannya, kita tulis saja himpunan A dan himpunan B digabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Kita perhatikan A, 1, 2, 3, B, 4, 5, 6. Kita tulis saja semua. Untuk yang kedua, nah di sini ada yang sama. A-nya ada yang sama, yaitu anggotanya 4 ya. 4 ini sama. Berarti dia beririsan, maka A irisan B-nya 4. Karena 4-nya ada di A, juga ada di B. Tapi kalau untuk gabungannya, kita tulis A dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 4-nya ada di A dan ada di B, kita menuliskan 4-nya cukup satu kali. Itu gabungan. Kenapa 8 dan 9-nya tidak ditulis? Karena 8 dan 9 tidak ada di A, juga tidak ada di B. 8 dan 9 ini hanya masuk ke himpunan semestanya saja. Nah, itu tentang irisan dan gabungan. Jadi kesimpulannya, untuk irisan itu, kita menuliskan anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B, lambangnya seperti ini. Makanya dituliskannya pakai dan. Tapi kalau gabungan, kita menuliskan semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dituliskannya, notasinya adalah A gabungan B. Ini ya, bedanya kalau gabungan itu pakai atau, sedangkan irisan itu pakai dan. Nah, itu untuk irisan dan gabungan. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan selisih atau different dan komplement. Nah, untuk selisih itu berbeda ya dengan komplement, tapi bedanya tipis. Perhatikan di sini. Untuk komplement itu harus ada anggota himpunan semestanya yang bukan merupakan anggota himpunan A. Sedangkan untuk different itu hanya merupakan anggota A dengan anggota B yang tidak samanya, yang tidak termasuknya gitu Mas. Itu disebutnya adalah selisih. Untuk lebih memahaminya kita lihat tabelnya di sini.
Misalkan himpunan S adalah 1 dengan 9 sampai 9, kemudian A1, 2, 3, B4, 5, 6. Karena saling lepas, lihat komplemennya. Komplemen untuk himpunan A itu, A komplemennya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan untuk komplemen himpunan B, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Beda dengan selisih. Ya. Jadi kalau komplemen itu, kita mengikutkan himpunan semestanya. Di sini 7, 8, dan 9 kan tidak termasuk himpunan B, tapi dia masuk ke komplemen A. Begitu juga untuk komplemen B. 7, 8, 9 juga masuk ke komplemen B. Ya. Karena dia mengikutkan semestanya. Sedangkan untuk selisih, perhatikan di sini. Selisih itu hanya menggunakan himpunan A dan himpunan B. Jadi tidak mengikut sertakan semestanya. Makanya A selisih B itu 1, 2, 3. Artinya himpunan A dan himpunan B. Kalau selisihnya berarti yang bukan himpunan B ya. 1, 2, 3. Sebaliknya kalau B dengan A, berarti yang bukan himpunan A ya. Jadi hanya himpunan B saja. Itu selisih. Kita lihat contoh yang bawahnya di sini. Komplemen A itu 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa? Kalaupun 4 ini masuk ke himpunan A, tapi dia juga masuk ke himpunan B. Begitu juga B komplemen ya. Kalau B komplemen itu berarti 1, 2, 3, 8, dan 9. Pokoknya yang disebut dengan A komplemen itu adalah yang bukan anggota himpunan A. Kalau B komplemen berarti yang bukan anggota himpunan B. Ya. Jadi 1, 2, 3, 8, dan 9. Bagaimana dengan selisih? Nah, kalau selisih kita hanya mengikut sertakan A dengan B saja. Semestanya tidak. Makanya kan selisih antara himpunan A dengan B itu 1, 2, dan 3. Artinya yang hanya anggota himpunan A. B selisih A juga begitu ya, yang hanya anggota himpunan B. Kalaupun 4 ini masuk A dan B, nah, dia tidak bisa ditulis selisihnya karena dia termasuk himpunan lain. Jadi kesimpulannya, kalau komplemen dia melibatkan semestanya. Sedangkan selisih itu hanya cukup oleh 2 himpunan saja. Nah, kita coba dengan contoh soal pada penerapannya. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 orang dengan fisika, dan 10 orang itu senang dua-duanya. Kalau kita buat diagram Venn-nya di sini, ya, kita akan memisalkan dulu. Misalnya, yang senang belajar matematika kita tulis dengan himpunan A. Ini ada banyaknya anggota himpunan A adalah 30. Jadi N kecil itu menyatakan banyaknya ya. Kemudian yang senang belajar fisika berarti kita misalkan B, NB, banyaknya anggota himpunan B itu adalah 25. Seperti itu ya. Kemudian kita misalkan lagi yang hanya senang belajar matematika misalnya adalah M, yang hanya senang belajar fisika adalah F, dan semestanya adalah semua himpunan siswa dalam satu kelas. Kita tuliskan dengan S. Maka diagram Venn-nya kita buat dulu apa yang menjadi irisan A dan B. Irisan A dan B ini artinya yang senang pelajaran matematika dan yang senang pelajaran fisika, itu irisannya. Diagram Venn-nya adalah seperti ini. Jadi himpunan irisan A dan B-nya adalah 10. Kita tulisnya di tengah-tengah ini. Kemudian himpunan A itu jumlahnya kan 30. Tapi karena sudah ada 10, maka kita menuliskannya cukup 20. Karena kalau dijumlah, lingkaran yang biru itu jumlahnya 30. Nah, yang B juga begitu. Tadinya kan 25, karena sudah ada himpunannya 10, yang irisan, sisanya tinggal 15. Keterangannya seperti ini. Banyak siswa yang hanya senang pelajaran matematika, kita lihat, yang senang pelajaran matematika itu adalah himpunan M ya, yaitu 20. Kemudian kalau yang hanya senang pelajaran fisika, kita lihat diagram Venn-nya, di sini berarti adalah 15. Jadi yang hanya senang pelajaran fisika itu adalah 15. Ini. Kemudian banyaknya siswa keseluruhannya kita jumlahkan saja, 20 tambah 10 tambah 15. Jadinya adalah 45 orang. Nah, ini contoh pertama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di sini sepak bola, voli, dan gemar dua-duanya dan tidak gemar dua-duanya. Kita misalkan lagi ya. Semestanya adalah banyak siswa, kemudian himpunan A itu yang sepak bola, kemudian yang B adalah yang gemar bola voli. Di sini ada 5 siswa yang gemar dua-duanya, berarti itu adalah irisannya. Nah, kita tulis yang irisannya itu ada di tengah-tengah di sini.
Ini berarti himpunan A irisan B. Nah, karena sudah ada yang irisannya 5, berarti untuk yang A ini tidak lagi menjadi 20. Tapi dia harus sudah dikurangi 5 yang menjadi irisannya, berarti sisanya adalah 15. Yang B juga begitu. Sudah ada 5, berarti sisanya adalah 7 dari 12. Di sini ada 2 siswa yang tidak gemar dua-duanya, berarti kita simpan di luar dari himpunan A dan himpunan B ini. Seperti itu. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, kita jumlahkan semua yang ada di sini. 15 tambah 5 tambah 7 tambah 2. Sisa jumlahnya adalah 29. Itu contoh yang kedua. Nah, ini variasi soalnya ya. Misalnya untuk contoh yang ketiga, di sini ada soto, bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Kita buat dulu pemisalannya. Semestanya adalah S, kemudian himpunan A yang makan soto ada 22, misalkan B yang makan bakso ada 15. Nah, di sini kita akan buat pemisalan lagi. A irisan B berarti yang makan bakso dan soto. A irisan B kita umpamakan sebagai X. Kenapa? Karena di sini untuk yang suka makan dua-duanya ini, salah satu maksudnya yang makan dua-duanya itu belum diketahui, makanya kita buat variabel X saja. Kemudian himpunan D, di sini sudah ada D, misalkan siswa yang tidak suka makan soto dan tidak suka bakso. Berarti dia himpunan D ya. Tidak suka makan bakso dan tidak suka makan soto. Nah, kalau kita sudah buat apa yang diketahui, kita masukkan ke dalam diagram Venn-nya. Perhatikan di sini. Kita buat dulu yang suka dua-duanya, yaitu X ya, di tengah-tengah. Dia beririsan antara A dengan B. Maka, untuk yang makan soto itu adalah A, kita tidak bisa menuliskan 22, karena dia harus dikurangi dengan X, seperti ini. Begitu juga yang suka makan bakso, kan 15, nanti kita kurangi dengan X. Ini terbalik ya, harusnya 15 min X. Jadi, tidak bisa kita nuliskan 15 dan 22, tapi harus dikurangi dengan X yang suka makan dua-duanya. Sedangkan yang tidak suka makan satu pun, itu kita tuliskan di luar, yaitu sebanyak 3. Nah, dari sini, kita akan buat diagram Venn-nya seperti ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, banyak siswa yang suka makan bakso dan soto, berarti yang dua-duanya. Caranya adalah, kan totalnya semestanya adalah 35. Kalau dijumlahkan semuanya, hasilnya 35. Kita jumlahkan saja 22 min X, berarti yang ini ya. Kemudian ditambah dengan X, berarti yang ini. Kemudian ditambah dengan 15 min X, berarti yang ini. Kita tambah dengan 3. Ini tadi ada kesalahan penulisan aja ya. Harusnya adalah 15 dikurangi X. Kalau kita jumlahkan, 22 min X tambah X-nya. Min X tambah X ini kita habis, ya, dicoret habis. Jadi sisanya 25 ditambah 15. 22 maksudnya ditambah 15. Kemudian dikurangi X ditambah 3. 22 tambah 15 itu adalah 37. Kemudian ditambah 3, hasilnya 40 ya. Nanti dikurangi dengan X, hasilnya adalah, jadi nanti 37 ditambah 3 itu adalah 40. 40 nanti dikurangi X, hasilnya 35. Berarti X-nya adalah 5 ya. Berarti yang suka makan soto dan bakso adalah 5 orang. Kita lanjutkan. Contoh 3. Di sini lebih banyak. Di sini ada 3 ya himpunannya. Ada bola voli, ada sepak bola, dan ada bulu tangkis. Untuk mengerjakan soal seperti ini sama ya. Kita buat pemisalan. Misalnya voli kita tulis V, sepak bola kita tulis P, kemudian bulu tangkis kita tulis B. Maka banyak siswa yang suka voli itu 24, yang suka sepak bola adalah 30, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada yang suka voli dan sepak bola, berarti dia adalah irisannya. Irisannya 10, kemudian 12, 15 ya, kita tinggal gabung-gabung, maksudnya kita iriskan saja. Nah, kemudian yang suka ketiga-tiganya ini adalah 5, irisannya seperti ini. Kemudian yang tidak suka satu pun itu adalah 3, artinya tidak suka voli, tidak suka bola, tidak suka bulu tangkis. Kemudian kita akan buat diagram Venn-nya dari keterangan tersebut ya. Pertama kita buat
semestanya pakai kotak, kemudian himpunan yang pertama, kurvanya, kemudian yang kedua dan yang ketiga, kita tulis tandanya V ya untuk yang merah. P, sepak bola ya. Kemudian B itu bulu tangkis. Nah, dari sini kita ambil dulu untuk irisan ketiga-tiganya, yaitu 5, yang ini. Kita tulis di sini. Kemudian kita tulis lagi yang kedua, yang irisan-irisan dulu biar lebih gampang. Ya. Kemudian P irisan V itu ada 5 di sini. Kenapa 5? Harusnya nilainya adalah 10. Karena sudah ada irisan ketiga-tiganya di sini 5, berarti sisanya adalah tinggal 5. Yang lain juga sama. B dengan P, B dengan V, ya. Itu kan 12. Sudah ada 5 di sini, berarti sisanya adalah 7. Kemudian B dengan P juga sama. Sudah ada 5, harusnya 15, berarti sisanya adalah 10. Jadi kalau kita gabung, ya, untuk himpunan B ini sudah ada 7, 5, 10. Berarti sudah ada 22. Untuk himpunan V itu sudah ada 5, 5, 7. Berarti 17. Untuk himpunan P itu sudah ada 5, 5, 10. Berarti 20. Maka tinggal kita buat sisanya yang tidak. Berarti untuk V sisanya adalah 7, 5, 10, 17. Karena V adalah 24, maka sisanya adalah 7. Kemudian untuk P sisanya adalah 10. Kalau kita jumlahkan 10, 20, 25, 30. Sama ya. Kemudian untuk B juga sama. 7, 5, 10. Karena di sini 26, berarti sisanya adalah 4. Ini adalah diagram Venn-nya. Tinggal kita buat keterangannya sesuai dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah banyak siswa keseluruhan. Berarti kita jumlahkan aja semuanya ya. Kalau dijumlahkan, semua yang ada di sini ditambah dengan yang di luar, yang tidak satu pun ya. Itu adalah 51. Kemudian, banyak siswa yang hanya suka bola voli. Yang hanya suka itu berarti yang ini. Berarti 7. Kalau kita misalkan O, berarti banyaknya himpunan O adalah 7. Kemudian yang hanya suka sepak bola, berarti yang ini. Yaitu 10. Kalau misalkan R, kita tulis saja. Banyaknya himpunan R adalah 10. Kemudian banyak siswa yang hanya suka bulu tangkis, berarti yang ini. Sisa, kalau ditulis T, misalnya, adalah 4. Nah, itu ya. Jadi kita harus memahami dulu irisannya antara himpunan P, V, dan B itu adalah 5. Maka yang lain itu akan menyesuaikan. Nah, itu untuk diagram Venn ya. Baik, terima kasih. Itu saja untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.